Yang kedua, instrumen ikro itu yang kedua adalah akal. Nah, ini lebih penting daripada mata, telinga, ya, panca indera itu. Akal. Akal itu fungsinya untuk berpikir. Perintah menggunakan akal ini luar biasa. Ya. Ya. Jangan sampai menggunakan dengkul begitu ya. Orang Jawa Timur lagi mikiro begitu. Ojo pakai dengkul ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alladzi 'allama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Jamaah rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita oleh Allah masih diberi nikmat sehat dan kuat sehingga kita bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah dalam keadaan hujan rintih-rintih. Tetapi karena kita punya akidah dan punya rasa jihad sehingga kita bisa pergi ke masjid dengan menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, nikmat iman dan Islam, mudah-mudahan kita termasuk digolongkan golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Beruntung di dunia itu karena kita menjalankan syarat Allah Subhanahu wa taala secara kafah dengan sungguh-sungguh ya, dengan jihad fisabilillah. Kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Dan nanti di akhirat kita beruntung, insyaallah Allah akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan surga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan di dunia ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli jannah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah membahas mengenai instrumen ikro ya. Instrumen itu adalah sarana-sarana untuk berikro. Karena wahyu yang pertama itu memang luar biasa maknanya, filosofinya ya. Kegunaannya yaitu ikro itu, membaca itu ya. Maka yang pertama adalah dengan membaca fungsi indera, yaitu instrumen indera, yaitu mata, telinga ya. Kemudian penciuman, panca indera itu ya. Dengan mata kita bisa melihat. Membaca itu dengan melihat, tidak mungkin membaca tanpa melihat. Tapi orang yang tidak bisa membaca itu dengan telinga, mendengarkan. Orang yang buta tapi telinganya ya, masih tajam. Ya. Itu dalam rangka untuk mencapai sebuah kebenaran, ya, sebuah tauhid yang benar tentunya. Dengan membaca itu, ya. Beberapa ayat Al-Quran menyebutkan bahwa ya, kita disuruh melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan teratur ya. Mana ada ciptaan Allah yang tidak teratur ya. Coba lihat itu nah, begitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, instrumen ikro itu yang kedua adalah akal. Nah, ini lebih penting daripada mata, telinga ya, panca indera itu akal. Akal itu fungsinya untuk berpikir agar kita ini diberi akal itu untuk berpikir ya. Bukan untuk hiasan ya. Jangan berpikir ini adalah nanti akan bisa menemukan tentang kebenaran juga dengan akal ini. Ini lebih tinggi ya. Makhluk yang lain tidak diberi akal ya.
Hanya manusia saja yang diberi akal. Luar biasa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna sesungguhnya di dalam khalqis samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan silihnya berganti malam, wan nahari, dan siang. La ayati, itu adalah terdapat tanda-tanda liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Ini perintah menggunakan akal ini luar biasa, ya. Jangan sampai menggunakan dengkul begitu ya. Orang Jawa Timur wah ini mikiro begitu. Ojo pakai dengkul gitu. Ya. Dan penting ini ya, di dalam menggunakan akal ini. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya ini untuk manusia, ya. Sebagai rahmat dari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Berpikir berarti akal, bagi orang-orang yang mau berpikir. Ini adalah instrumen untuk berikrar. Ini penting sekali, ya. Di dalam mencapai kebahagiaan kehidupan dunia ini, ya. Kalau tidak pakai akal ya rugi, ya. Akalnya tidak gunakan untuk mencari kebenaran yang hakiki, ya. Maka seharusnya orang yang semakin pandai itu semakin pandai, katanya semakin pandai itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya seharusnya begitu, idealnya begitu, ya. Tetapi justru malah orang yang semakin pandai melupakan, ya, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin jabatannya tinggi, semakin tinggi, seharusnya semakin tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Takut, ya. Sebab jabatan itu adalah amanah, nanti dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Begitu kalau orang yang mau berpikir. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menggunakan akal pikiran ini sangat banyak sekali, ya. Ini instrumen iqra. Maka wahyu pertama disuruh berikrar ini, ya, luar biasa, ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Nah, orang yang berakal itu, orang yang cerdas itu orang yang mengambil pelajaran, ya. Baik pelajaran dalam buku, dalam kitab itu ada. Baik pelajaran kehidupan orang-orang yang dulu, ya, orang dahulu. Pelajaran-pelajaran dari kehidupan Fir'aun, Namrud, ya, raja-raja yang mendustakan agama Allah itu, ya, itu pelajaran. Orang yang tidak mengambil pelajaran itu orang yang tidak berakal. Ya. Sebaliknya orang yang mengambil pelajaran adalah orang yang berakal. Ya. Orang yang tidak berakal berarti apa artinya? Ya. Majnun, ya. Orang gila, ya, tidak mengambil pelajaran. Ya. Dulu peristiwa-peristiwa dulu itu, ya, penting untuk diambil pelajaran. Jangan sampai kita ke depan ini, ya, jatuh lubang yang kedua. Itu namanya orang berakal. Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang kedua. Itu digunakanlah akal, ya. Mengambil pelajaran luar biasa ini. Pelajaran yang harus diambil kepada kehidupan manusia ini, ya. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu
kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Ulul albab lah. Adakah orang-orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar-benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Ini perumpamaan Allah antara orang buta dengan orang yang tidak buta itu jelas tidak sama. Hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Saya ngajar di Griyo PM itu ya, orangnya ya setengah berakal, 25 berakal itu, masya Allah ya, itu masih hidup itu. Ya. Saya tanya ini jadi apa? Ini jadi Pak Kostrap ya, di Griyo PM itu setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 9 ya. Kapan-kapan ke sana, ikut ke sana ya. Ada manusia-manusia yang tidak berakal, bukan tidak berakal, akalnya belum lengkap loh bahasanya itu, ya. Akalnya belum lengkap, ya. Itu akal yang memang sudah nggak bisa jalan. Ya. Tapi ada lagi yang lebih berbahaya lagi, ya. Orang-orang nyebut itu orang gila itu. Ya. Ustadz Sunota itu membina orang-orang yang gila begitu di grup ini. Ada yang gila yang paling berat, orang banyak mengatakan gila harta, gila jabatan, ya, gila wanita, ya, gila-gila itu, ya. Sehingga apa? Sehingga menabrak syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akalnya tidak berfungsi. Karena apa? Menuruti nafsunya itu, ya, nafsunya itu. Ya. Ini yang paling berbahaya kalau kita tidak menggunakan akal. Di sana tuh akalnya sakit, ya. Kita insya Allah akalnya sehat. Itulah digunakan pentingnya wahyu yang pertama Iqra sebagai instrumen di dalam mencapai kebenaran yang hakiki, yaitu tauhid la ilaha illallah, menemukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang yang sudah menemukan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah itu adalah orang yang bahagia. Ya. Karena dia akan menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, dengan murni. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.